Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC gaming di harga 4,7 juta. Apakah worth it atau tidak? Di bawah 5 juta ya untuk harganya part yang ada di sini. Meskipun ada beberapa part-partnya yaitu second dari segi GPU-nya maupun dari segi MOBO, tapi part-part yang lainnya yaitu baru ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini apakah worth it atau tidak menggunakan Core i3 Gen 10 10105F dan juga RX 580 8GB dari Asus. Ini second ya, bukan baru, supaya lebih menghemat budget. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Core i3 Gen 10 10105F yang dimana dia tuh ada CPU cooler bawaannya berwarna hitam yang saya tancapkan di bagian dalam sini supaya lebih menghemat budget. Di harga 1.050.000 untuk yang ada di sini, itu baru bukan second. Ya baru sih kalau yang box. Cuma ada dua pilihan sih, tray dan juga yang box. Tapi kalau yang box supaya lebih menghemat dan juga ada CPU cooler bawaan dari Intel yang berwarna hitam. Ya udah lebih dari cukup lah. Dan apalagi ini serinya Core i3, pasti masih dingin menggunakan stok cooler bawaan dari Intel. Dan selanjutnya saya menggunakan MOBO. MOBO di sini saya tuh membeli second ya, bermerek dari MSI H510MA Pro di harga 850.000. Jadi di sini tidak ada boxnya sama sekali, cuma dari segi bawaannya aja dia tuh backplate serta unitnya aja tanpa box. Kalau misal di harga barunya di harga 1,2 atau 1,1 lah. Tapi kalau yang lebih menghemat di 850.000 yang bermerek MSI udah bagus sih untuk yang ada di sini. Dan juga sudah support M.2 NVMe di bagian tengah di bawah HSF Intel ya. Tapi di sini saya tidak memakai NVMe supaya lebih menghemat budget juga. Dan lanjut saya menggunakan RAM yang ada di sini. RAM 2x4GB yang dimana 8GB bermerek dari G-Skill. Seperti contoh yang ada di sini berwarna hitam, dia itu garansinya lifetime, jadinya aman dan juga sudah support 3200 untuk memorinya. Meskipun dari segi MOBO-nya dan juga prosesornya, dia itu cuma support di maksimal di 266, nggak masalah sih. Ya buat upgradable ke depannya lah, nggak masalah kalau yang itu. Ini di harga 350.000, garansi resmi dari NJT ya, Nusantara Jaya Teknologi Indonesia. Garansi lifetime, jadinya ini aman. Mereka G-Skill yang berwarna hitam yang ada di sini. Dan lanjut saya menggunakan ini RX 580 bermerek dari Asus. Ini yang 8GB ya, bukan 4GB. Di harga 1.050.000. Udah lebih dari cukup lah untuk gaming-gaming zaman sekarang. Masih bisa dilibas. Meskipun dayanya terbilang cukup besar untuk yang ada di sini. Meskipun menggunakan 8 pin aja di bagian sini, ya nggak masalah sih untuk itu. Yang dimana dia itu dual fan dan juga mereknya pasti ya Asus ya. Bukan merek dari Taraski maupun dari Asusric. Kalau yang itu kan performanya lebih rendah, tapi kalau yang ini RX 580 performa real yang bagus, apalagi di 8GB. Udah lebih dari cukup untuk gaming di harga 1.050.000. Dan lanjut saya menggunakan ini SSD dari Venom RX, ini yang 512GB SATA 3 ya, bukan NVMe. Udah saya tancapkan di bagian belakang casing ini karena ada slotnya, jadi nggak kelihatan di balik MOBO. Udah lebih dari cukup di harga 350.000 untuk SSD SATA 512GB untuk mengisi beberapa game dan juga aplikasi. Udah cukup atau lebih dari cukup lah menggunakan ini. Dan apalagi harganya murah serta garansinya dari Asia Raya, jadi aman. Dan lanjut saya menggunakan power supply ini Aerocool Lux 550W 80 plus bronze, yang dimana ini untuk mengangkat Core i3 Gen 10 dan juga RX 580 ya udah cukup lah, karena full loadnya kalau nggak salah sih tidak sampai di 250W lah. Jadi kalau yang ada di sini sudah lebih dari cukup karena tidak sampai di setengahnya, apalagi ini 80 plus bronze di harga 550.000. Kalau semisal memakai ini ya masih aman lah, apalagi untuk spek yang rendah di sini Core i3 dan juga RX 580 yang cukup tinggi dan segi dayanya masih sanggup aja untuk jangka panjang. Dan juga selama ini saya memakai ini Aerocool disandingkan dengan RX 580 masih aman-aman aja, masih belum ada yang trouble di customer saya. Jadi ya menurutku ya pribadi aman sih. Tapi tergantung part yang kalian pakai sesuai atau tidak serta lonjakan listrik di rumah kalian. Kurang lebih seperti itu. Lanjut saya menggunakan casing yang ada di sini Furion Virtu VR37 yang berwarna putih. Ada dua tipe warna sih, putih dan juga hitam. Tapi kalau yang ini berwarna putih udah free 3 fan di bagian depan dan juga di bagian depan tersebut ada tempered glassnya. Di bagian samping juga ada. Ini tipenya ATX ya. Jadi dia itu lebih tinggi dari segi space yang ada di sini. Tapi nggak masalah sih, bisa dikasih action figure atau yang lainnya di bagian bawah sini. Ya nggak sebesar ini sih, tapi yang di bawahnya kayak mobil Hot Wheels maupun yang lainnya. Jadi supaya lebih menarik dari segi penampilannya.
Ini di harga di 465.000 untuk casing Furion. Dan juga yang terakhir saya menambahkan fan Infinity cuma satu di bagian belakang sini di harga 35.000. Ya, untuk sirkulasi udara supaya cukup bagus lah. Dan semisal ingin menambah fan lagi, bisa lah dikasih atas di bagian sini 2 maupun di bagian bawah sini juga bisa 2. Tapi saran dari saya kasih 2 aja di bagian atas, udah lebih dari cukup. Kalau yang ada di sini nggak usah dikasih fan lah, cuma dikasih action figure supaya lebih menarik. Kurang lebih ya seperti itu. Dan part-partnya telah saya sebutkan di harga 4,7 juta. Apakah ini worth it atau tidak di harganya? Untuk PC gaming ya, yang lebih utama, meskipun dayanya cukup boros sedikit. Kurang lebih seperti itu. Lanjut aja ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel untuk mengecek performa kesehatan serta suhunya dari SSD Venom RX. Yang pertama, dia itu 100% semua dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya di 40 derajat terbilang ini standar dingin pada umumnya di kalangan SSD NVMe maupun SSD SATA 3. Terbilang ini bagus. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Venom RX-nya. Untuk yang ini membaca mendapatkan di 547 serta menulisnya di 471. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, dia itu up-to-nya 550/450. Dan kalau kita bandingkan, dia itu hampir sama semua. Sebagai contoh dari segi membacanya dia itu kurang 3, kalau menulisnya dia itu melebihi 21. Bisa dibilang ini sesuai lah dari yang ada di website maupun dari segi realitanya. Lanjut ke HW Monitor, menggunakan stock cooler untuk mendinginkan Core i3 Gen 10. Minimalnya mendapatkan di 36 derajat, serta maksimalnya di 75 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain. Dia untuk paling bawah di 36 derajat, terbilang ini masih dingin, di bawah 40 derajat. Serta maksimalnya ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, dan dia untuk paling tinggi di 75 derajat terbilang ini masih aman, di bawah 80 derajat menggunakan stok cooler bawaan Intel untuk Core i3. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 133 fps menggunakan RX 588GB. Serta di CPU mendapatkan di 869 GB menggunakan Core i3 4 core 8 thread. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 152 fps. Ini pun juga masih aman lah, di settingan high masih mendapatkan di atas 100 fps. Kalau semisal di settingan very high itu masih bisa lah untuk yang ini. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah, menggunakan RX 580. Lanjut ke RDR2. Settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 90 fps. Terbilang ini batas amannya lah. Dan tapi kalau ingin bermain game di atas 60 fps, ya ini sih settingan di low untuk RDR2. Lanjut ke Far Cry 6. Settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 75 fps. Ini juga masih batas aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan medium, yang dimana settingan paling cocok untuk gamenya Far Cry 6. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider. Settingan 1080p dan juga settingan normal mendapatkan di 75 fps. Ini pun juga sama, settingan paling aman di game Shadow of the Tomb Raider. Di settingan normal masih mendapatkan di atas 60 fps. Lanjut ke Assetto Corsa. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 108 fps. Ini pun terbilang agak ringan gamenya, masih mendapatkan di atas 100 fps di game Assetto Corsa. Kalau semisal di settingan ultra, dia itu masih bisa mendapatkan di atas 60 fps lebih sedikit untuk yang ini. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 130 fps. Ini pun juga terbilang ringan di gamenya. Di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di game Dota 2 menggunakan RX 580. Lanjut ke dayanya.
Untuk minimal yang mendapatkan di 54 watt dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, dan dia mentok paling bawah di bawah 60 watt terbilang ini masih bagus. Serta maksimal yang mendapatkan di 255 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming Shadow of the Tomb Raider, dia mentok paling tinggi di 255 watt terbilang ini masih aman lah. Dan juga apalagi menggunakan power supply di Aerocool United di 500 watt. Jadi bisa dibilang setengahnya lah atau 50% nya, tapi nggak masalah untuk yang ini. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 4,7 juta, apakah ini worth it atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini masih worth it lah, menggunakan RX 580 yang versi aslinya, bukan yang 2048 SP di mereknya Asus, Taraski, Venom RX maupun yang lainnya, yang dimana performanya itu lebih tinggi daripada di seri-seri tersebut. Meskipun dari segi dayanya terbilang ini agak boros di 255 watt dalam segi bermain game. Tapi ingat, di berbeda game berbeda wattnya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Serta tampilannya berwarna putih RGB, ya cukup menarik lah untuk yang ada di sini. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja. Jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua, menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga RX 580. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya menarik PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.